Aira Suci Anugrah dari kelas 10 RPL 2, mata pelajaran sejarah. Pernah nggak sih kepikiran kalau di ujung barat Indonesia pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang disegani? Di video ini, aku akan menjelaskan sejarah kerajaan Aceh, mulai dari awal berdirinya, masa kejayaannya, dan serta peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Aceh. Yuk kita mulai. Di video ini, aku akan menjelaskan letak kerajaan Aceh, silsilah kerajaan Aceh, perkembangan kerajaan Aceh, kemunduran atau kehancuran kerajaan Aceh, dan juga peninggalan-peninggalan Aceh. Yuk, simak videonya. Kita masuk ke bagian letak kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera, dengan ibu kota berada di Kutaraja atau yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Letak strategis di tepi Selat Malaka sangat mendukung perkembangan kerajaan ini sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan internasional. Kalian penasaran gak sih tentang silsilah raja kerajaan Aceh? Sini, aku sebutin satu-satu ya. Yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah, kedua Sultan Salahuddin, ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, keempat Sultan Hussein Shah, kelima Sultan Alauddin Mansur Shah, keenam Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Muqamil, ketujuh Sultan Ali Riayat Shah, kedelapan Sultan Iskandar Muda, ke-9 Sultan Iskandar Tan, ke-10 Sultanah Ta'jul Alam Saifatuddin Shah, ke-11 Sultanah Nurul Alam Naikatuddin Shah, ke-12 Sultanah Inayat Shah Zakiyatuddin Shah, yang terakhir Sultanah Kamalat Shah. Kita masuk ke perkembangan kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam tumbuh menjadi kekuatan besar sejak awal abad ke-16. Di masa awal, Aceh berkembang melalui perdagangan rempah dan hubungan dagang internasional, menghubungkan Nusantara dengan Arab, India, hingga Eropa. Puncak perkembangannya terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda ketika Aceh menguasai jalur Selat Malaka, memperkuat militer, membangun armada laut, dan memajukan ilmu pengetahuan. Setelah masa kejayaan itu, Aceh mengalami penurunan karena konflik internal dan tekanan kolonial Belanda. Namun semangat perjuangan Aceh tak pernah padam, menjadikannya simbol keberanian dan harga diri bangsa. Kita masuk ke bagian kemunduran atau kehancuran kerajaan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh dimulai setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Istana mulai dipenuhi perebutan kekuasaan dan ekonomi melemah karena Belanda menguasai Selat Malaka. Perang Aceh sejak 1873 semakin melemahkan kekuatan kerajaan, hingga akhirnya pada 1903 Sultan Muhammad Daud Shah menyerah karena Belanda, menandai berakhirnya Kesultanan Aceh. Setelah huru-hara dan berakhirnya kerajaan Aceh, kalian penasaran gak sih tentang peninggalan kerajaan Aceh ada apa aja sih? Kita masuk ke bagian peninggalan kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh meninggalkan banyak warisan bersejarah yang masih berdiri hingga hari ini. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi simbol kejayaan dan kekuatan spiritual Aceh. Taman Sari Gunungan menunjukkan kemegahan budaya istana. Benteng Indrapatra dan meriam kerajaan menjadi bukti pertahanan Aceh melawan penjajah, serta naskah kuno dan koin emas yang mencerminkan kemajuan ilmu dan ekonomi. Semua peninggalan ini menjadi jejak kejayaan Aceh sebagai kerajaan besar di Nusantara. Wah, gak nyangka kita sudah sampai di akhir pembahasan sejarah kerajaan Aceh. Dari kisah berdirinya hingga masa kejayaannya, Aceh menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kerajaan lahir dari persatuan,